Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 8 ya. Untuk kali ini kita langsung saja kita bahas tentang relasi dan fungsi ya. Relasi dan fungsi. Apa toh itu relasi dan fungsi di situ? Ya. Dalam gambar ini ya ada beberapa teman, ada beberapa kumpulan teman-teman ya, saling bertukar pikiran. Nah, apa relasi itu ya? Nah, coba amati dalam gambar ini ya. Dalam gambar ini. Nah, di dalam gambar ini terdiri dari 4 orang ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh 4 orang ini? Ya, ini Reni hobi makan ya. Kemudian Nur hobi jalan-jalan. Yeni hobi menonton ya. Nenden hobi menyanyi ya. Dari keterangan ini ya, dari keterangan ini dapat dinyatakan dengan 2 himpunan ya. Ada 2 himpunan. Yang pertama adalah A, di situ adalah himpunan orang. Nah, himpunan orang itu anggotanya berapa? Apa saja? Yaitu terdiri dari Reni, Nur, Yeni, dan Nenden. Ya kan? Kemudian yang kedua, ini adalah himpunan kegemarannya. Nah, B, ya, himpunan kegemarannya. Kegemaran dari himpunan orang ini apa? Coba di sini ada makan, ada belanja, ada menonton, ada menyanyi, ya, di situ. Nah, ini kegemarannya. Nah, kaitannya apa dengan relasi itu? Nah, ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, saya ulangi lagi, relasi itu yaitu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya. Jadi menghubungkan antara himpunan A dengan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Nah, ini. Contohnya himpunan A di situ seperti tadi, A di situ adalah Reni, ya, Reni, Nur, Yeni, Nenden, ya, di situ. Sedangkan himpunan B di sini adalah himpunannya yaitu adalah menonton, menyanyi, makan, dan jalan-jalan, ya. Nah, di sini ada aturannya yaitu kegemarannya ini. Ya. Nah, jadi aturannya di sini adalah kegemarannya ini. Jadi Reni itu kegemarannya apa? Berarti Reni itu kegemarannya makan, ya. Kemudian Nur kegemarannya apa? Nah, di sini ada jalan-jalan, ya. Kemudian Yeni kegemarannya apa? Menonton, ya. Kemudian Nenden kegemarannya adalah menyanyi. Nah, di sini adalah inilah yang dinamakan relasi. Nama relasinya adalah kegemarannya. Ya, kegemarannya ini nama relasinya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk menyatakan relasi. Yang pertama, situ adalah dengan diagram panah. Ya, dengan diagram panah yang pertama. Apa dengan diagram panah di situ? Nah, contohnya seperti ini. Diketahui A 2, 3, 5. B 4, 5, 6. Ya, dan relasi dari A ke B adalah relasi kurang dari. Nah, di situ. Nama relasinya adalah kurang dari. Sehingga nanti kamu hubungkan antara himpunan A dengan himpunan B dinamakan kurang dari. Berarti yang mana saja? Nah, ini
A di situ tadi yaitu adalah 2, 3, 5. Ya, A 2, 3, 5. Kemudian B di situ adalah 4, 5, 6. A anggotanya 2, 3, 5, B 4, 5, 6. Ya. Di sini mempunyai relasi adalah kurang dari. Nah, relasinya kurang dari. Nah, sehingga dengan diagram panahnya bagaimana? Yaitu 2 ini yang menyatakan kurang dari B, berarti 2 ini arahnya ke mana? Yaitu 2 ke 4, 2 kurang dari 4 kan, kemudian 2 juga kurang dari 5 kan, kemudian 2 juga kurang dari 6. Maka di sini dikasih dengan diagram panah. Ya, di sini. Berarti 2 ke 4, artinya adalah 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 2 kurang dari 6. Nah, kemudian setelah 2 kita melangkah ke 3 di sini. 3 ini kurang dari mana saja yang berada di B, yaitu adalah 3 kurang dari 4, ya kan? 3 kan kurang dari 4, ya kan? 3 juga kurang dari 5, 3 juga kurang dari 6. Nah, diagram panahnya bagaimana? Arah panahnya bagaimana? Nah, seperti ini. Ya. Berarti di sini artinya 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 5, 3 kurang dari 6. Ya. Apakah 5 ini ada kurang dari yang ada di anggota B? Ada. Yaitu yang berapa di sini anggotanya B? Yang 5 kurang dari B berarti yang mana? Yaitu adalah dengan 6 di sini. Ya, diagram panahnya adalah ya, berarti adalah 5 kurang dari 6. Ya kan 5 di sini arahnya hanya 6 saja, tidak 5. 5 kan sama dengan 5. 5 di sini kan lebih dari 4 karena relasinya kurang dari, maka ya 5 ini hanya 6 saja di sini. Ya. Paham ya anak-anak ya? Ya, paham ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menyatakan relasi yang kedua, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Ya. Yang bagaimana himpunan pasangan berurutan di situ? Ya, perhatikan ini. Contohnya sama ya. Ketahui A 235, B 456 dan relasi dari A ke B adalah relasi kurang dari. Kalau tadi ini menggunakan diagram panah, sekarang dengan himpunan pasangan berurutannya. Kita bisa melihat dari diagram panah di sini. Atau mungkin bisa dari A di sini, A dan B anggotanya berapa saja. Ya. Nah, coba sekarang himpunan pasangan berurutannya adalah ya, bisa mengambil di sini berarti anak panahnya di sini berarti 2,4 ya kan. Yang depan ini menyatakan dari himpunan A, yang B yang belakang di sini adalah yang 4 di sini adalah anggota dari B. Sekali lagi, yang depan ya, yang depan ini 2 di sini ini adalah anggota dari A ini. Sedangkan 4 di sini atau yang di belakang koma di sini adalah anggota dari B ini. Ya, berarti dipasangkan ya, makanya dipasangkan 2 yang kurang dari yang ada di B ini mana saja, yaitu berarti kan 2 kurang dari 4 kan, berarti 2,4 juga 2 juga kurang dari 5, juga 2 kurang dari 6. Ya kan? Ini. Nah, berarti 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 2 kurang dari 6. 4, 5, 6 di sini diambil dari anggotanya B, sedangkan yang depan di sini diambil dari anggotanya A dulu. Ya. Sekarang kita melangkah yang ketiga ini. 3 di sini kurang dari yang mana dengan anggotanya B di sini, yaitu berarti 3 kurang dari 4, berarti 3,4, ya kan? 3 juga kurang dari 5, berarti 3,5, dan 3,6, berarti artinya 3 juga kurang dari 6. Ini. Paham ya? Oke, kita lanjutkan dengan yang ke berikutnya, yang 5 di sini. Berarti 5 di sini adalah yang ada di kurang dari yang ada di anggotanya B yaitu hanya 6 saja. Karena 4 di sini, 5 di sini lebih dari 4. 5 ini sama dengan 5 karena relasinya menyatakan kurang dari ya berarti 5 kurang dari 6 berarti hanya 5,6 saja ini. Ya. Ya. Itu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke.
dilanjutkan dengan menyatakan relasi yang ketiga, yaitu dengan diagram kartesius. Ya. Diagram kartesius, kalian kemarin kan sudah mempelajarinya, ya kan? Dengan koordinat kartesius. Maka di sini nanti kita akan buat diagram kartesiusnya. Ya, lebih baiknya menggunakan kertas berpeta, ya, biar pas gitu ya. Oke, contohnya sama, yaitu A235, B456, dan relasi dari A ke B dengan nama relasi kurang dari. Nah, kita buat diagramnya dulu, ya. Yaitu adalah di sini. Ini yang mendatar di sini adalah yang A. Nah, ini yang A. Sedangkan yang vertikal di sini adalah yang menyatakan yang B. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini nolnya di sini. Ini dia pusatnya. Sama dengan diagram panah dengan pasangan berurutan ya. Kita bisa ngambil dari sini ini. Bisa juga dari diagram panah, juga bisa dari pasangan berurutan 2,4 ya kan. Berarti dari sini juga bisa. Yang menyatakan 2 ini kurang dari yang ada di anggotanya B ini berapa saja ya. Berarti kan 2, 4, 2, 5, 2, 6 ya kan. 2 itu kurang dari 4, 2 juga kurang dari 5, 2 juga kurang dari 6. Coba. Nah, titiknya bagaimana? Berarti di sini 2,4 di sini. Ini diagram kartesiusnya. Kemudian 2,5. Ya, berarti ini menyatakan berarti 2 pasangannya 5. Ya. Kemudian 2 juga pasangannya 6. Nah, di sini ini sebagai diagram kartesiusnya. Paham ya? Oke. Lanjutkan dengan yang ketiga. 3 ini. 3 berarti adalah 3 juga kurang dari 4. Ini letaknya ini ya. Ya. Nah, ini 3 kurang dari 4. Kemudian 3 juga kurang dari 5 ini ya. Kemudian 3 juga kurang dari 6. Ya, 4 karena di sini 4 tidak ada anggota A ya berarti dilewati, tidak usah di sini 4 di sini. 1 juga karena di sini anggotanya A235 ya berarti 1 juga tidak ada. 4 juga tidak ada. Nanti adanya 5 ya. Berarti kan 2, 2, 3, 5. 5 ini yang kurang dari anggotanya B yang mana? Ya berarti adalah 5 kurang dari 6. Berarti 5,6. Di mana letaknya? Ya, berarti di sini. 5 kurang dari 6. Ya. Paham ya anak-anakku ya? Oke. Kita lanjutkan dengan fungsi atau pemetaan. Ya, fungsi atau pemetaan. Fungsi itu apa? Ya, fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota satu himpunan yang lain. Maksudnya, relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota satu himpunan yang lain. Nah, syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah dikatakan fungsi atau pemetaan itu yang bagaimana? Yang pertama adalah setiap anggota A mempunyai pasangan B. Jadi anggotanya A harus mempunyai pasangan B. Harus mempunyai. Ya. Jadi anggotanya A di situ harus mempunyai pasangan di B. Harus tidak ada yang tidak mempunyai atau tidak ada yang kosong. Berarti himpunan A-nya di situ harus ada pasangannya ke B. Tidak ada yang kosong, tidak ada yang tidak mempunyai pasangan. Itu dikatakan pemetaan syarat yang pertama.
Kemudian syarat yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Berarti anggotanya A harus mempunyai pasangan di B hanya satu. Hanya satu saja. Ya, syaratnya hanya dua itu. Yang pertama adalah setiap anggota A harus mempunyai pasangan di B. Nah, pasangan di situ, pasangan anggotanya A harus satu. Paham ya maksudnya ya? Oke, dalam contohnya seperti ini. Ada yang pertama, contoh yang pertama. A di sini adalah satu, anggotanya A 1, 2, 3. Sedangkan B anggotanya adalah A dan B. Ya, berarti 1 ke dalam contoh di sini ini, 1 ke A. Ya, 2 ke B, 3 ke A. Ya, apakah nanti di sini disebut pemetaan? Ya, kita bandingkan dengan contoh yang lain. Nah, di sini A 1 ke A, kemudian 2 ke B, 3 di sini juga ke A, juga ke B, mempunyai pasangan 3 yang anggotanya A di sini, yang 3 di sini mempunyai pasangan di A, juga mempunyai pasangan di B. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, anggotanya A, ini 1 ke A, 2 ke A, 3 juga ke A. Ini contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat, nah, ini 1 ke A, 2 ke A juga ke B, tapi 3 ini tidak mempunyai pasangan. Nah, dari keempat contoh di sini ini, ya, dari keempat contoh diagram panah di sini, relasi di sini, manakah yang dikatakan relasi pemetaan atau fungsi? Dari keempat contoh relasi ini, mana yang dikatakan fungsi atau pemetaan? Nah, syaratnya seperti tadi ini, yaitu setiap anggota A harus mempunyai pasangan di B, harus mempunyai pasangan di B. Syarat yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, dari keempat di sini kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, diagram panah pada gambar yang pertama di sini merupakan fungsi. Karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Nah, ini kan mempunyai semua. Mempunyai pasangan ya. Satu ke A, 2 ke B, 3 ke A. Walaupun di sini ini yang anggotanya B ini mempunyai 2 pasangan, yaitu dari 1 dan 3. Tapi kan A di sini kan tidak ada yang double, hanya satu kan? Ya, oke. Maka gambar yang pertama di sini ini dinamakan termasuk fungsi atau pemetaan. Paham ya? Oke. Gambar yang kedua di sini apakah pemetaan atau tidak? Memenuhi dua syarat ini atau tidak? Ya. Gambar yang kedua di sini mempunyai syarat pemetaan atau tidak? Nah, untuk gambar yang kedua di sini, diagram panah pada 2 bukan fungsi. Nah, ini bukan suatu fungsi atau pemetaan. Karena apa? Karena terdapat anggota A yaitu 3 mempunyai 2 pasangan di B. Nah, karena 3 ini mempunyai pasangan di B 2, berarti 3 ke A, 3 juga ke B. Maka gambar 2 ini bukan termasuk pemetaan, ya, bukan termasuk pemetaan, ya. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, gambar yang ketiga. Nah, diagram panah pada gambar ketiga merupakan fungsi. Nah, ini merupakan fungsi gambar yang ketiga ini. Karena apa? Karena setiap anggota mempunyai tepat satu pasangan di B. Nah, 1 juga ke A, 2 juga ke A, 3 juga ke A. Walaupun A di sini mempunyai pasangan 3, tapi kan yang A di sini hanya 1. Ke A semua.
tidak ada yang lebih dari satu. Misalkan kalau tadi gambar 2 kan 3, di sini Anda kan nyabang di sini. 3 juga ke A, 3 juga ke B. Nah, di sini kan hanya satu. Tahu bedanya ya antara 2 dan 3? Ya, paham ya? Paham. Ini kan nyabangnya 2, yang gambar 2. Ini tidak ada yang A, di sini tidak ada yang nyabang. Paham ya? Maka 3 di sini bisa dikatakan fungsi atau pemetaan. Ya, paham ya? Oke. Kita lanjutkan dengan gambar yang keempat. Gambar keempat di sini yaitu adalah dikatakan fungsi atau pemetaan atau tidak. Ya. Ya. Dalam gambar keempat, diagram panah pada gambar keempat bukan fungsi. Ya. Bukan fungsi atau pemetaan. Karena apa? Terdapat anggota A yaitu 2 mempunyai 2 pasangan di B, yaitu 2 ini mempunyai pasangan di B 2, yaitu 2 ke A, 2 juga ke B. Nah, maka ini bukan pemetaan atau fungsi. Di samping itu juga masih mempunyai anggota A di sini 3 ini tidak mempunyai pasangan. Ya, 3 ini kosong, tidak mempunyai pasangan. Sehingga ini jelas tidak merupakan fungsi atau pemetaan. Paham ya anak-anakku ya? Paham ya? Oke. Saya yakin kalian paham. Dikatakan fungsi atau pemetaan itu yang bagaimana? Yang jelas saya ulangi lagi, dikatakan fungsi atau pemetaan ya, relasi ya, suatu relasi dikatakan fungsi atau pemetaan jika memenuhi syarat 2 di sini. Yang pertama adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B, berarti harus mempunyai pasangan di B, tidak ada yang kosong. Ya, harus mempunyai. Nah, pasangan di sini pasangan yang A di sini harus 1. Ya, harus 1. Nah, sesuai dengan gambar 1 dan 3 ini. Paham ya? Oke. Nah, kita lanjutkan dengan menentukan banyaknya pemetaan. Nah, diketahui A, 1, 2, 3, B, A, dan B. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin terjadi. Ada berapa pemetaan di situ nantinya. Perhatikan ini. A bisa, ini kan satu-satu kan. Nah, ini satu ini juga satu pemetaan. Masih yang lain lagi. Nah, ini juga pemetaan. Pokoknya yang A di sini harus 1. Walaupun di sini double-double enggak masalah ya, yang B-nya double-double enggak masalah. Yang penting A-nya di sini harus 1. Nah, dan tidak boleh ada yang kosong. Berarti sudah dapat 2. Nah, ini juga dapat juga termasuk juga pemetaan ya. 3, 4 ya, bentuknya beda-beda ya, 1, 2, 3, 4 bentuknya juga beda-beda. Ini bisa 1 ke B, bisa 2 ke A, 3 ke B ya kan. Oke. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu ini 1 ke B, 2 ke A, 3 ke A. Beda-beda kan? Oke. Yang keenam di sini adalah juga 1 ke B, 2 ke A. Ini sama ya, antara 5 dan 6 ini sama ya. Oke, nanti kita cari lagi. Ini sama ini. Nah, antara 5 dan 6 bentuknya kan sama di sini. Berarti kalau sudah sama tidak usah dihitung ya. Nah, berarti ini yang ke-6 ini salah ini. Nah, ini kan sama ini tidak usah aja. Karena sudah sama ya kan, bentuknya kan sama ini. Kemudian yang ke-6 ini ya. Ini 1 ke B, 2 ke B, 3 ke A. Ini juga ya 1 ke A, 2 ke B, 3 ke A. Ya. Ya, itu. Mestinya ada kurang 1 ini. Yang mana ini kurang 1 di sini? Ya, coba perhatikan di sini kurang 1.
Ini 1, 2, 3. Ini A, kemudian ini B. Nah, kurang 1 di sini ya. 1 ke A, ya ini katanya belum ini ya. Kemudian ini. Nah, yang 2 di sini. Nah, ini belum ini. Ya. Nah, ini. Ya, berarti ada 8 ya, ada 8. Ini salah tadi, yang ke-6 diganti yang ke ini. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA, atau banyaknya himpunan A itu adalah NA, itu sama dengan A, dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, itu sama dengan B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. Ya. Kalau banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B. Nah, coba dari contoh di sini ini, dari contoh ini A1, 2, 3, berarti NA-nya berapa? Ya, NA-nya berapa ini? NA-nya berapa? Yaitu adalah 3. Banyak anggotanya A ini kan 3. Berarti ini 3. Sedangkan NB-nya, ya, ini untuk menghitung secara langsung. Jadi kamu tidak usah membuat diagram panahnya satu persatu. Kita hitung saja nanti ya. Yang B anggotanya B di sini adalah A, B. Berarti anggotanya ada berapa? Ada 2. Nah, kalau tadi dari himpunan A ke B, banyaknya himpunan A ke B, berarti A ke B. Berarti banyaknya pemetaan dari A ke B. Nah, yaitu adalah, berarti adalah berapa? Yaitu adalah B pangkat A. Nah, ini kan B ini adalah NB-nya adalah 2 ya, berarti 2 pangkat A. A-nya di sini 3, berarti 2 pangkat 3. Berapa? Yaitu adalah 8. Nah, ada 8 kan? Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti ada 8. Kalau B ke A bagaimana? Berarti kalau 2 ke 3. Kalau B ke A, banyaknya pemetaan dari B ke A, berarti bagaimana? Yaitu adalah nanti, yaitu adalah berapa? Yaitu 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? Yaitu adalah 9. Itu ya, beda ya. Yang jelas untuk menentukan banyaknya pemetaan, misalkan dari A ke B, ya berarti banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Ya. Sekali lagi saya ulangi, untuk menentukan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu adalah banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Nah, kalau pemetaan dari B ke A, ya berarti banyaknya anggotanya A pangkat banyaknya anggotanya B. Ya, paham ya? Oke. Demikian yang bisa disampaikan dalam relasi dan fungsi ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Nah, saya akhiri dulu.
Eee, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.